Cimahi. Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast kita hari ini. Gimana nih kabarnya kawan-kawan semua? Baik dong. Oh, Halo, baik halo. lah, bro. BTW lu sendiri gimana kabarnya? Oh, puji Tuhan bro, baik banget justru hari ini. Oh ya nih, sebelum kita mulai chatting-chattingan kita satu sama lain nih, kita kenalan dulu dong dengan viewers dan listener kita nih. Mungkin mereka belum tahu. Oh ya nih, menurut lu semua nih, mending gua yang kenalin atau lo sendiri aja nih kenalan-kenalan? Kayaknya lo aja deh biar gampang gak lama-lama ya. Iya, Lo lo aja. aja deh. Nah. Oke deh. Oke, bagi viewers dan listener yang belum kenal sama gue nih, nama gue nih Marcel sebagai host acara ini. Nah, tentunya nih, chatting tuh gak akan sendirian tuh, masa gue chatting sendiri pada hari ini. Ada nih, ada teman-teman gue nih pada hari ini. Kenalin dulu dong. Yang pertama ada Kesya. Halo Kesya. Halo guys. Nah, terus juga ada Noel. Halo Noel. Hai. Nah, kalau dia tuh ada juga Dika. Halo Dika. Halo, gue Dika. Nah, selanjutnya ada juga Vega. Halo Vega. Hola amigo. Nah, yang terakhir ada juga Driska. Halo Driska. Halo. Nah, kita udah kenalan nih satu sama lain nih. Oh iya nih, teman-teman sekalian nih. Gue tuh nemuin satu fenomena unik nih di Indonesia yang saat-saat ini booming gitu. Pasti pada tahu kan film Bollywood nih. Orang Indonesia tuh suka banget sampai juga ditonton bareng film Bollywood. Oh ya nih, bisa ceritain nggak nih pengalaman kawan-kawan sekalian nih tentang film Bollywood ini nih? Ini ya, kalau gue sih ya nih, kalau gue nih pokoknya film Bollywood itu gue benci banget dah, serius dah. Kenapa film nih? Bollywood Ada apa ya? Ayo. Spill bang. Benci banget aja film Ayo Bollywood. spill the tea. Karena menurut gue ya, itu dulu lu tau nggak film Bollywood yang dulu yang series itu Mahabharata namanya, tau nggak lu? Pasti tahu lah. Oh, tahu lah. Siapa Udah tahu terkenal yang gak banget tahu? semua. Yang viral itu. Nah, terus habis itu kan. Terus habis itu mah gue sampai ketagihan banget. Gila, sampai ketagihan banget ya. Masa ya waktu itu gue kan waktu zaman SMP tuh ya, gue pulang malam tuh kan habis main kan. Gue ngeliat di depan TV, mah gue masih nonton Mahabharata. Buset enggak tuh. Adek gue belum makan. Gue juga kagak dicariin. Gila enggak tuh? Kasihan Well. Tapi gue juga ada pengalaman tuh. Kalian tahu itu nggak sih Utaran? Utaran nggak? Ika kan? Nah, iya nyokap gue tuh bener-bener kayak kalau nonton Utaran tuh kayak ya udah lupa waktu, gue nggak dikasih makan, adik gue nggak dimandiin, ya gitu lah. Kenapa ya India tuh gitu banget gitu loh. Gue jadi rada Adiktif banget. Iya, adiktif banget ya. iya kayaknya Iya, adiktif iya. banget Tapi nih. rame gitu ya. Prioritas Itu sampai kan agak pulang sih. gitu. Kan kalau yang kayak dari cerita-cerita kalian tuh dan yang gue tahu juga kan film India kan ya booming banget lah apalagi di Indonesia. Bisa dibilang ya bersaing lah sama Hollywood. Nah, ngomong-ngomong juga kan kayak film-film Hollywood, di film-film Korea tuh kayak drama tuh berpengaruh gitu ke negaranya, bikin industri perfilman dan perekonomian negara mereka maju. Kalau untuk India tuh gimana sih? Hollywood ngebantu nggak? Ada yang tahu nggak sih? Seharusnya sih ngebantu ya. Iya harusnya bagus kalau sih, gitu jadi kaya gitu kan ya negaranya kayak Korea kan. Harus Bener sih. Kayak kenapa ya? artis Hollywood kan juga kayak bener gak sih? Iya benar, setuju. Kan? Artis Iya, Hollywood. Kayak si Priyanka Chopra tuh pas nikah sama Nick Jonas. Masa cara nikahnya 8 kali? Mas, berarti kan pas dia main film kan gajinya besar. Ngapain Iya. aja 8 kali lo bayangin ganti-ganti batik tiap acara. Kayak emang Sari duit gue ya. oh iya Sari. Lo bayangin lah, malah Sari. Lo bayangin. Lo bayangin deh batik aja tuh kan udah mahal ya, apalagi Sari lo Apalagi jauh lebih mahal gitu kan. Harusnya dengan gitu Itu orang yang datang ke kondangannya gimana ya, Nyik? ya, makanya. Datang lagi ntar. Iya datang Ya, bosen tuh. Lu lagi. Ketemu lu lagi. Acara bisa 8 kali gitu berarti harusnya kan ya dari aktrisnya aja kaya, apalagi negaranya kan. Tapi kaya nggak sih itu India tuh?
Iya ya. Sebenarnya apa ya, meskipun mereka punya wood sendiri ya, tapi sebenarnya itu kurang membantu gitu karena India itu termasuk negara global south gitu. Oh gitu. Oh gitu ya. Hmm. Oh ya nih ngomong-ngomong Frigat, apaan sih Global South itu ya? Sorry banget nih, gue kurang tahu Global South itu apa. Bisa jelasin nggak? Jadi kalau yang gue tahu tuh global south tuh kan yang dipakai IGO buat negara-negara di selatan, terutama yang di bawah ekuator gitu. Dan mostly si global south ini tuh merujuk kepada negara-negara dunia ketiga yang bisa dibilang masih berkembang lah gitu, masih on the way jadi negara maju. Loh kalau gitu South Korea Selatan tuh harusnya juga global south dong, tapi dia kan nggak miskin, dia nggak third world kan? Iya kayak Singapura gitu-gitu. Kan mereka juga nggak miskin, mereka kan negara maju tuh ya. Iya. Iya Ya. betul ya. Gimana? Soal Apa itu ya. global south juga? Soal itu sih apa ya, makin hari itu makin luas banget gitu cakupannya. Dan apa ya, nggak semua negara yang di dalam maksud gue di teritori selatan itu tuh termasuk global south, tapi si terms ini itu dipakai ya buat ke negara-negara yang kena imbas dari negara maju, terutama tuh dalam hal kapitalis dan ekonomi gitu. Mungkin kayak Indonesia, mungkin ya pokoknya negara-negara berkembang lah itu. Iya paham gue. Oh iya tuh, gue kemarin sempat baca di buku gitulah tentang ini Sudan sama Angola tuh supply 25% minyak ke Cina. Terus jadinya Cina jadi tertarik gitulah sama negara-negara di Afrika untuk supply minyak dan raw material lain. Terus juga itu ngebuat impact negara Cina tuh ke Afrika cukup besar sih. Kayak contohnya tuh di negara Nigeria kayak udah bisa lu temuin lah restoran-restoran Cina di mana-mana, terus sampai bahkan tuh perusahaan Cina tuh ngebuka pabrik di Nigeria tuh di kota Kano. Tapi itu juga ngebantu Nigeria sih, ngebuka lapangan pekerjaan sekitar adalah 22.000-an pekerja tuh. Oh ya pasti lah, khusus. Lumayan ya banyak. Iya makanya. Tapi malah jadi ini ya, gimana ya, menghambat industri lokal Nigeria sendiri sih. Tapi Iya bener juga sih tapi ya. Terus? tapi Kenapa emang? ngelak sih. Cina bilang kalau misalkan ya mendingan mereka gitu ngebuka lapangan kerjaan daripada pas kemarin ada penjajah Eropa yang ngejajah Afrika. Terus Cina juga nganggap kalau policy Eropa itu malah menghambat development Afrika sih. Ya bener juga ya. Benar-benar. Iya menarik banget ya. Gak nyangka nih begini gue. Sampai ada restoran Chinese food di Afrika. Nih yang mau ke Afrika. Globalisasi nggak sih itu mah? Ada Chinese. Oke nih. Ini isunya menarik juga ya. Apa mau kita bahas isu ini aja nih ya hari ini? Jangan. Males gue, bosen tuh nggak dari kemarin ngebahas Cina mulu. Tahu ya, kayak Ya, ini Cina lagi. Ya Cina Makanya, mulu ya kayak- kayaknya bahasnya. iya kayak kalau misalnya HI selalu balasnya Cina, Amerika, South China Sea ya nggak sih? Iya. Benar. Iya. Makanya kayak bosen banget. Gimana kalau hari ini kan kita kan tadi kan ngomongin Bollywood ya. Kenapa nggak tentang India aja ya? Apa sih India tuh konflik apa sih? Ada ini nggak sih yang kemarin gue baca tuh apa sih namanya India Pakistan ya? Yang Kashmir konflik ya? di Kashmir. Oh, Benar. Kashmir ya. Makanya Betul. kita bahas itu aja nggak sih? Seru nggak Ya, sih? boleh. Nyambung sama yang Asik tadi. deh. Boleh sih, boleh. Makanya. Kayaknya semuanya sudah pada setuju ya. Kita mending bahas konflik Kashmir aja nih pada hari ini nih. Oke nih, ngomongin tentang konflik Kashmir ini, ada yang bisa bantuin nggak tentang apa sih konflik ini sama sejarahnya mungkin sedikit? Yang ngerti. Oh deh gue. Kemarin gue habis baca berita soalnya. Wede. Anak HI. Wadah. Boleh. Update. Update banget nih. Boleh. Oke. Gimana? Banyak ya. Kalau dari berita kemarin sih katanya Kashmir dispute tentang konflik antara India sama Pakistan yang ngerebutin daerah Kashmir. Kalau kayak gitu doang mah gue tahu lah. Tapi gue masih pengen perlu tahu sih awal konfliknya tuh apa gitu yang ngebuat konfliknya. Oke, sabar mas, sabar.
Jadi gini tuh ya, kayak kita tahu kan India tuh awalnya dijajah sama Inggris, bahkan jadi negara Commonwealth-nya gitu loh. Jadi kalau nggak salah dari tahun berapa ya? Dari 1858 kalau nggak salah. Nah, pas tahun 1947 ini, si India ini akhirnya merdeka dikasih sama Inggris. Tapi mereka tuh kan karena konfliknya tuh terus-menerus antara agama Hindu sama Islam, jadi mereka dibagi jadi dua dominion, jadi India sama Pakistan. Nah, tapi walaupun mereka udah merdeka nih ya, konflik itu nggak kelar-kelar cuy sampai hari ini. Sekarang Malah jadi masalah antar negara sampai hari ini. Nah, sebenarnya konflik mereka nih sebenarnya ada banyak sebenarnya sih. Tapi kan karena kita mau ngebahas tentang Kashmir, jadi kita bahas tentang pembagian wilayah aja ya. Jadi kan kita tahu sih Kashmir itu kan kayak terletak di antara India sama Pakistan, pokoknya deketan deh. Nah, jadi kayak India sama Pakistan ini kayak ngerebutin Kashmir karena Kashmir tuh gede gitu kan daerahnya, jadi mereka tuh pengen nguasain Kashmir. Nah, pas awal merdekanya juga Kashmir juga unik karena kayak kita tahu si Kashmir ini rakyat itu mayoritas agama Islam, tapi yang memimpin orang Hindu. Nah, di sini nih konfliknya mulai. Pas itu kan yang ngepimpin itu Hari Singh namanya. Hari Singh ini kan agama Hindu. Dan pas Kashmir juga diberikan sama India kebebasan untuk memilih ke India atau ke Pakistan. Nah, si Hari Singh ini kayak ada bias tersendiri gitu kan sama India karena sama-sama Hindu. Jadi dia tuh ngeputusin, oke, gue mau ikut sama India tanpa persetujuan sama si rakyat-rakyatnya yang mayoritas Islam ini. Nah, karena keputusan sepihak si Hari Singh ini, si Pakistan marah dong karena mereka tuh ngerasa nggak adil gitu loh, karena mayoritas orang Kashmir juga kan Islam, jadi satu arah sama si Pakistan. Makanya gitu deh, konfliknya masih berseteru dari hari itu sampai hari ini. Parah gitu banget. ya, berarti kayak masih agama gitu nggak sih, agama based gitu nggak sih? Iya, kayaknya Agama masih based banget. Oke, Kesha, makasih banyak ya udah kasih tahu sejarahnya nih. Gue jadi tahu nih kenapa bisa sampai terjadi seperti ini nih. Nah, gue sendiri nih, gue tahu nih, gue pernah baca nih tentang konflik ini nih. Bener banget tuh yang tadi dibilang, mereka tuh sampai sekarang masih ngerebutin si Kashmir ini antara India dan Pakistan. Padahal tuh, sebenarnya udah dibagi tuh dulu tuh. Si India dapat 2/3, sedangkan Pakistan dapat 1/3-nya. Nah, gue lihat juga nih, kawan-kawan nih, kalau menurut kawan-kawan, nggak adil kan, 2/3, 1/3 kan? Udah juga ya. Kurang adil sih. Oh, iya. Harusnya setengah-setengah. Terus gimana? Oh, iya. Kebetulan nih, gue juga sempat dapat info juga nih. Ternyata nih dalam konflik ini tuh ada satu pihak ketiga nih. Ternyata si China juga pernah ikut, atau mungkin ikut nih dalam bermain dalam konflik ini nih. Kok bisa ada Cina di situ? Ngapain dia? Ih, Cina lagi. Iya ya, kasihan si Noel. Aduh Noel nggak bisa. Gue tadi bilang nggak pengen ngebahas Cina lagi. Ya udah pasrah aja, namanya Nai ya. Sepertinya kita itu sudah melihat nih kalau Pakistan ini kalau lawan Cina itu kan maaf nih, kalau Pakistan itu lawan India itu kan pasti kekuatannya kecil. Ternyata si China ini ngebantu Pakistan loh. Nah, mungkin kawan-kawan tuh bertanya, kenapa sih China mau ngebantu gitu Pakistan? Nah, ternyata tuh Pakistan tuh pernah kayak ngasih daerah mereka terus sebagian kecil dari daerah mereka ke China. Makanya si China tuh mau ngebantu si Pakistan ngelawan India ini nih. Nah, terus tuh gak cuma isu perebutan wilayah juga, ada lagi isu-isu lain tuh. Yang pertama tuh yang gue lihat tuh yang concerning banget itu tuh yang di perbatasannya, yaitu orang Kashmir yang tinggal di perbatasan. Mereka itu tuh gue lihat nih hidupannya menderita, mereka tuh gak tahu bakalan safe gitu di rumah mereka atau enggak, karena mereka tuh bakal ada ancaman boman gitu dari kedua belah pihak. Gue lihat juga nih si pihak India dan Pakistan juga peduli tuh si Kashmir, orang Kashmir yang di perbatasan ini ada di pihak mana nih. Nah, terus tuh selain ada bom juga nih, gue lihat nih ada ancaman militer, yaitu ancaman bersenjata. Sampai-sampai gak cuma di perbatasan doang, sampai kota-kota gitu. Nah, yang ngerinya nih, sampai-sampai ada si militer antara India dan Pakistan itu nembakin warga sipil gitu. Gitu ya. Kasian banget gak sih? Kalau nembak. Lihat deh, kasian banget. Tadi rakyat Kashmirnya diperebutin, terus sekarang malah dibunuh-bunuh lah, maunya gimana ya gak sih? Aneh banget. Yang Terlaluan mau. Ya, tapi kalau kayak
kayak kalau menurut gue ya, kan tadi itu kan emang masalah agama kan ya, tadi kayak yang dijelasin sama Kesha. Dan kayak kalau menurut gue nih ya, kayak hal itu tuh kayak nunjukin bahwa kedua negara tuh emang masih dalam proses apa ya, proses bisa dibilang modernisasi gitu tuh kali ya. Modernisasi pola pikir gitu, maksudnya kayak mindsetnya belum modern gitu mungkin. Kayak kalau misalnya negara-negara yang udah modern, misalnya kayak Amerika Serikat gitu ya, sama China, China lagi gitu ya, Amerika Serikat sama China gitu ya, mereka kan konflik ekonomi gitu ya, bukan konflik karena religion based gitu ya, karena berbasis agama gitu ya. Makanya karena emang pemikiran mereka kan udah modern gitu ya, maksudnya kayak udah pengennya dapat duit gitu, maksudnya bukan kayak perjuangin agama lagi gitu kan ya. Jadi kata gue sih sayang banget ya, karena Kashmir tuh kan punya potensi besar untuk majuin dan kayak ngeperkuat ekonomi suatu negara gitu ya, yang nantinya bisa kebantu banget gitu dalam proses modernisasi gitu kan ya. Dan ya fun fact dikit ya, karena kan kita anak HI gitu kan ya. Jadi kayak gini-gini nih, kalau di ilmu polinter nih, kalau kayak Mas Nara bilang, itu namanya modernization theory gitu. Biar keren dikit lah kita. Oh, lo bisa baca buku. Oh. Ya, gitu juga dong. Wow. Bisa ternyata baca buku. Keren. Mantep gak tuh? Mantap. Gak nyangka gue nih, sampai ada teorinya juga ya. Oh ya nih, gue juga nih masih ini nih, pikir-pikir nih. Masalahnya nih kecil nih. Tapi menurut kawan-kawan gimana sih damage-nya itu? Kalau dari yang gue tahu sih, damage-nya tuh ya dampaknya gede banget sih, terutama merugikan ke warga Kashmir sendiri. Seperti kayak yang pertama tuh, pada gue lihat datanya tahun 2019 aja udah sekitar 2000-an orang lah warga Kashmir tuh pengen pindah lah karena kerusuhan ini. Terus kedua juga gara-gara gencatan senjata ini yang kayak tadi dibahas sebelumnya, ya udah ratusan ribu jiwa lah yang gugur lah warga sipil Kashmir. Terus selanjutnya bahkan ada di bidang ekonomi sih, kayak koneksi internet, koneksi telepon tuh diputus semua, kendaraan umum susah. Terus ya banyak juga bisnis-bisnis yang tutup. Kalau gitu kan ya ngebuat ekonomi jadi berhenti lah. Terus ntar kalau negaranya bangkrut gimana tuh? India sama Pakistan aja masih negara berkembang, ya bukan negara kaya lah. Bayangin kalau sampai bangkrut. Iya, serem kali ya, gile. Aduh, Bener banget sih. Serem bener ya ini si dampaknya ini ke terutama Pakistan dan India, apalagi ke Kashmir sendiri nih. Sampai-sampai negara aja bisa sampai hilang gitu atau bangkrut cuma gara-gara ekonomi. Betul. Gue pengen nanya nih kepada kawan-kawan sekalian nih tentang isu ini nih. Menurut kawan-kawan nih, kira-kira nih negara mana yang sebenarnya harusnya menang atau ngedapetin si Kashmir ini nih? India atau Pakistan nih? Aduh, kalau masalah yang mana harus menang, sejujurnya no comment, soalnya gue siapa gitu ya buat terlibat aja enggak gitu, orang Kashmir aja enggak gitu kan ya. Jadi menurut gue nggak berhak buat. baru tahu juga kemarin loh, baru tahu kemarin. Kalau kita lihat-lihat nih ya, dari awal kan emang tadi kata Marcel, India tuh udah dapat 2/3 kan ya dari kolonialisasi Inggris dulu kan, dapatnya 2/3, terus Pakistan dapatnya 1/3. Menurut gue karena kayak mereka juga udah setuju sama itu, jadinya mereka kayak wajar-wajar aja menurut gue kalau nantinya emang gabung ke India. Tapi di sisi lain gue juga tadi dengar si Kesha ngomongnya rakyat Kashmirnya katanya nggak suka ya kalau Hari Singhnya kemarin langsung agree aja sama India, padahal mereka mayoritas Islam kan. Terus habis itu, selain itu dari sudut militer nih kita lihat, ya udah jelas banget kalau militer India tuh udah lebih capable lah daripada militer Pakistan ya kan, dari segi jumlah apa teknologi gitu ya. Jadi menurut gue bakal susah gitu kalau misalnya si Pakistan kayak berusaha buat ngambil Kashmir dari India gitu sih menurut gue. Iya. Juga menarik nih. Jadi kan kata yang Rizka bilang tuh, India tuh punya keunggulan di bidang ekonomi sama jumlah militer yang lebih banyak dari Pakistan.
ternyata tuh Pakistan sekarang let's say kalau mau nyerang buat keempat kalinya itu nggak memungkinkan gitu, karena mereka kan dari awal mulai konflik ini tuh udah let's say udah habis-habisan lah ya, total 3 kali kalah perang. Andai kata mereka mau nyerang buat keempat kalinya, menurut gue highly unlikely lah. Terus andai kan mereka mau nyerang juga, pasti ekonomi mereka tuh ambruk gitu. Soalnya kemarin aja ya waktu nanganin war on terror, mereka tuh habis banyak gitu, hampir 400 triliun dolar Amerika Serikat tuh. Itu tuh 400 triliun dolar. Gila, itu gue bisa beli gedung SM gak sih pakai itu? Gak sih, kayak ya gak? Kayak sampingnya gue beli juga bisa gitu loh. Asli, gitu. Nggak kebayang sih duitnya kayak apa, serius dah. 400 triliun. Triliun mah gue pakai buat beli makan itu mah. Lo makan apa restorannya lo beli? Apaan itu? Buat beli nasi padang enak. Iya, restorannya sekalian tapi. Iya. Lanjut. Uang seperti itu kayak apa ya? Satu, mereka tuh dipakai buat nanganin fungsi Afghanistan dari konflik war on terror. Yang kedua tuh mereka pakai buat kebutuhan militer mereka, mulai dari kayak maintenance, restock ransom dan lain-lain. Jadi andai kata mereka mau mulai lagi, menurut gue sangat nggak mungkin, kecuali mereka tuh pakai nuklir. Tapi problemnya tuh gini, nuklir kan sekarang tuh masih pada tidur tuh ya, let's say. Jadi andaikan mereka pakai nuklir, ya lu tau lah damage-nya gimana, nggak ngotak gitu. Wah, Gila sih banget kalau lah. nuklir, gila sih. Nuklir mah udah. OP banget sih, OP sih. Iya. Overpower sih, gila. Aduh, maaf guys, batuk-batuk dulu nih, gue nggak covid, tenang aja. Tapi menurut gue Vega bener sih, kayak kayak emang menurut gue emang nggak bisa kayak kita decide gitu ya. Kembali lagi itu kan masalahnya Kashmir, India sama Pakistan ya. Jadi harusnya itu kayak haknya rakyat Kashmir sendiri. Iya, enggak sih. Kok kata gue itu hak rakyat Kashmirnya sendiri buat nentuin kira-kira yang terbaik buat mereka yang mana. Soalnya toh nanti juga endingnya kan buat mereka juga, bukan buat India, Pakistan, apalagi Afghanistan gitu kan. Betul. Benar-benar. Iya, betul juga tuh. Bener banget tuh yang dikatain sama Rizka tadi nih. Sebenarnya tuh harus kembali lagi ke rakyat Kashmir ini nih. Kalau sebenarnya dilanjutin lagi nih, bisa sampai jadi konflik yang berkepanjangan gitu, sampai nggak selesai. Ya iyalah. Sampai dong, aduh, kita jaga baik. Jangan doanya jelek bener nih, aduh. Omongan tuh adalah doa, jadi kita nggak boleh ngomong jelek-jelek ya kan. Jangan. Benar, Bunda. Setidaknya kita berharap nih selesai ini nih sama PBB ataupun negara yang bersangkutan nih. Amin. Iyalah, apalagi zaman pandemi sekarang ya. Aduh, apalagi ya. udah konflik gitu, pandemi Nanti kayak udah, gini, buset dah. udah perang, aduh, nanti tambah gak keluar-keluar pandeminya. Makanya Udah pengen kuliah nggak sih? Kalian pengen ke Unpar nggak sih? Makanya. Aduh, iya kan? Jangan-jangan nanti Offline masuk itu the UAS. Oh, jangan. Wah, Jangan sampai Kita. aduh. Jangan dong. Kita selesai bahas perang-perangnya. Kita bahas film India aja bagaimana guys? Utaran, Mahabharata Oke. bagaimana? Ayo. Ya, let's Ayo go. kita ya, Let's go. Males banget gue. Itu Aduh. wah, asik bener ya diskusi hari ini teman-teman ya, benar kan? oh, asik banget tuh. Bener dong, asik banget. Nah, kalau bagi viewers yang mau dengar chattingan kita nih pada hari ini atau di hari ke depan nih, tune in kembali di chattingan mahasiswa HI, yaitu Cimahi. Makasih banget sudah dengar dan Dadah, Cimahi. datang hari ini ya. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye. Bye, bye-bye. Bye teman-teman semua.